Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 243. Bab 1309 Kolam Petir Kekosongan. Astaga! Bayangan cahaya yang sangat besar menembus ruang kosong seperti kilat. Riak-riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan menghalangi kekuatan sobek yang ada di mana-mana yang dipancarkan dari kehampaan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat. Baru pada saat itulah seseorang akan mengetahui bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sesosok duduk di atas kepala naga besar itu. Sosok itu tampaknya adalah Xiao Yan. Naga hampa kuno memang sesuai dengan namanya. Hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka hati di alam kosong ini. Jika beberapa binatang ajaib atau ahli manusia mencoba berkeliaran seperti ini, mereka tidak akan bisa bergerak dengan lancar bahkan jika mereka bisa terbang di tempat ini dalam jarak dekat. Xiao Yan memandangi kehampaan yang terbang dengan cepat. Mulutnya tidak bisa menahan seruan pelan. Keruntuhan spasial dapat terjadi kapan saja di dalam dunia hampa ini. Selain itu, kekuatan robekan yang ada di mana-mana dapat merobek-robek Do Uzun Elit. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, jarang ada orang yang berani melakukan perjalanan dalam kehampaan ini. Adik Xiao Yan, kita seharusnya bisa mencapai kolam petir hampa yang disebutkan oleh tetua ketiga. Saat Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia. Secara mengejutkan nada itu datang dari Hei Qing. Ya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Hatinya samar-samar merasakan antisipasi. Apa yang disebut kolam petir hampa adalah tempat berkumpulnya petir menurut tetua Juli. Ada rumor yang mengatakan bahwa ruang tersebut sangat misterius. Itu memancarkan kekuatan isap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya kawasan itu cukup berbahaya. Jika Xiao Yan tidak begitu ngotot, tetua Juli tidak akan menyebutkannya. Hei Qin mengayunkan ekor besarnya di ruang kosong dan tubuh besarnya melesat ke depan seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di ujung kehampaan. Ci! Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan angin bersiul liar mengalir di telinganya. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa tepi ruang kosong mulai mengeluarkan cahaya perak yang berkedip-kedip. Ada energi yang sangat liar dan kejam yang terwujud di sana. Apakah kita sudah sampai? Hati Xiao Yan tergerak ketika dia merasakan energi yang agak familiar ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga besar itu sambil matanya menatap kilatan perak. Kilau perak berkembang pesat. Gemuruh guntur juga bergema di samping telinga Xiao Yan dengan cara yang mengguncang bumi. Xiao Yan melihat pemandangan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Danau berukuran hampir 10.000 kaki muncul di depan Xiao Yan. Namun, bagian dalam danau tersebut tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan petir perak terang. Ini adalah kolam petir yang terbentuk dari petir. Guntur yang menggelegar keras menderu dari kolam petir saat Xiao Yan berdiri di depannya. Hal itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Betapa kuatnya kekuatan petir. Xiao Yan perlahan pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung dalam kolam petir ini jauh lebih kuat daripada semua pil petir yang diambil selama pertemuan pil. Ini memang tempat yang berbahaya. Adik Xiao Yan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Naga besar yang telah diubah oleh Hei Qin mengamati kolam petir yang luas ini dengan mata heran. Energi tempat ini bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Dia tidak menyangka ruang kosong yang tidak terlalu jauh dari Pulau Naga Timur ini akan begitu berbahaya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini, dia yakin bahwa dia akan mampu memperbaiki boneka surgawi yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan 10 boneka iblis yang tersisa. Bukan tidak mungkin mereka akan diperkuat sampai mereka menjadi boneka setan langit. Jika mereka benar-benar bisa mencapai tahap itu, Xiao Yan akan memiliki 11 boneka setan langit. Ini setara dengan 11 elit Do Uzun. Formasi ini sangat kuat. Saudara Hei Qing, aku akan masuk dulu. Saya akan mengirimkan sinyal jika terjadi sesuatu.
Xiao Yan sangat ingin memasuki kolam. Dia berbicara pada Hei Qing sambil nyengir. Hei Qing tidak berdaya saat melihat Xiao Yan sebenarnya ingin memasuki kolam petir. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai Anda menyelesaikan pelatihan Anda. Jika Anda menemui masalah yang tidak terduga, Anda akan melepaskan sinyal yang telah kita sepakati sebelumnya, dan saya akan turun tangan dan menyelamatkan Anda." "Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak Hei Qing." Xiao Yan menyeringai. Dia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang diberikan tetua Juli kepada Hei Qing. Dia berhenti mengatakan hal lain dan memberikan senyuman terakhir serta anggukan. Jari-jarinya menekan kepala naga besar itu, dan tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan seperti kilat. Api surgawi dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Biur. Saat Xiao Yan menyerbu ke dalam kolam petir, banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Sambaran petir ini menyambar Xiao Yan, namun hanya mengeluarkan sedikit suara teredam saat bersentuhan dengan api surgawi. Pada akhirnya, mereka akan dimusnahkan. Meski sambaran petir sangat kuat, namun masih kalah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiao Yan untuk masuk ke dalam kolam petir ini sendirian. Cahaya yang kuat muncul di sekitar naga hitam besar itu ketika dia melihat Xiao Yan mendarat di kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat. Kakinya disilangkan dan dia duduk di dalam ruangan kosong. Matanya terfokus pada bagian dalam kolam petir. Bang bang bang. Petir seperti ular perak terus meledak di lautan petir. Xiao Yan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi. Petir di sekitarnya mungkin menjadi takut dengan kekuatan api surgawi karena tidak banyak sambaran petir yang menyerang Xiao Yan dengan liar sekarang. Melihat kolam petir tidak menimbulkan keresahan karena masuknya dia, Xiao Yan pun menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan petir di sekelilingnya, ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir. Dia berjalan ke arah ini hampir 1000 kaki atau lebih sebelum akhirnya berhenti. Kekuatan petir di tempat ini cukup kaya. Terlebih lagi, hal itu secara samar-samar memberi Xiao Yan semacam tekanan yang sebagian ada. Jika saya menjelajah lebih dalam, kemungkinan besar kekuatan petir akan semakin menakutkan. Di bagian terdalam, bahkan api surgawi tidak akan mampu memblokirnya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Kolam petir alam hampa ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan menimbulkan pembalasan dari kolam petir, kemungkinan besar dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dengan perlindungan api surgawi. Ayo gunakan tempat ini. Setelah memutuskan, Xiao Yan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit, yang telah dikalahkan oleh tetua dari sekte langit yang mendalam hingga banyak lubang muncul dan muncul. Cahaya keemasan gelap di atas boneka setan langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok. Beberapa bagian kulit yang keriput menunjukkan tanda-tanda pecah-pecah. Orang-orang ini sungguh kejam. Hei, sekte langit yang mendalam, cepat atau lambat kamu harus membayar hutang ini. Xiao Yan tertawa dingin. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Lengan bajunya terayun dan kekuatan lembut mendorong boneka surgawi di depannya menuju tempat yang tidak jauh darinya. Tempat itu adalah tempat di mana kekuatan petir berkumpul secara khusus menuju. Bang bang bang. Boneka surgawi baru saja terbang ketika kilat yang merembes sepertinya tertarik pada sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak boneka setan langit dengan cara yang kejam. Namun, sambaran petir yang tampak liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika menyentuh tubuh boneka surgawi. Semuanya akan segera hilang. Petir liar menari-nari di dalam kolam petir. Petir berukuran beberapa ratus kaki atau bahkan ratusan kaki mulai memberontak dengan hebat pada saat ini. Mereka diiringi dengan suara gemuruh yang menghantam wayang surgawi dari segala arah. Di bawah petir yang liar dan ganas ini, tubuh emas gelap boneka surgawi sebenarnya mulai bersinar dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyok perlahan-lahan menonjol keluar lagi. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat.
Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, itu lebih rendah daripada pil petir 5 warna yang sebenarnya. Oleh karena itu, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meski agak lambat, Xiao Yan masih cukup puas. Jika dia memurnikan pil untuk menarik pil petir guna menyembuhkan boneka surgawi, tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia sempurnakan. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Xian menyempurnakan lapisan kristal naga Phoenix. Menurut kecepatan ini, boneka giok surgawi kemungkinan besar bisa sembuh total dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan menyeringai saat melihat boneka surgawi terbungkus petir terang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan cincin penyimpanannya. 10 boneka setan bumi muncul di sampingnya. Aku ingin tahu apakah boneka setan bumi ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi boneka setan langit di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya. Panas yang membara menari-nari di dalam matanya yang hitam pekat. Jika 10 boneka setan bumi ini bisa berevolusi menjadi boneka setan langit dan mereka membentuk formasi dengan boneka setan langit yang asli, dia bertanya-tanya level seperti apa yang akan dibentuk oleh boneka setan langit terakhir dari jangkauan kekuatan superimposisi. Hati Xiao Yan langsung menjadi panas mendidih ketika dia memikirkan hal ini. Peningkatan kekuatan seperti ini sungguh terlalu memikat. Bab 1310 maju ke bintang kelima. Petir menderu dengan liar di dunia perak cerah seperti naga raksasa. Gemuruh guntur terus bergema di sekitar ruang kosong ini. Properti misterius ini sepertinya hanya ada di dalam ruang kosong ini. Sesosok duduk di dalam kolam petir perak. Ada 11 boneka yang duduk tak jauh dari sosok tersebut, membentuk bentuk lingkaran dengan Xiao Yan di tengahnya. Petir yang liar dan ganas menderu dengan liar di luar lingkaran. Banyak petir setebal lengan terus-menerus menyambar ke 11 boneka itu seperti ular piton yang marah. Namun serangan mengerikan tersebut tidak menyebabkan tubuh boneka tersebut bergerak sedikit pun. Sebaliknya warna wayang menjadi lebih cerah. Sambaran petir di dunia yang monoton ini seakan tak pernah ada habisnya. Waktu mulai berlalu dengan cepat seperti air mengalir di tengah suara gemuruh yang keras ini. Dalam sekejap mata, hampir setengah bulan tiba-tiba berlalu. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan boneka selama periode ini. Setelah mengamatinya selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, dia menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Suara memekakan telinga di sekitar tersaring. Hatinya benar-benar tenang. Bagian dalam kolam petir mengandung energi yang kaya yang dipenuhi dengan kekerasan liar yang menyebabkan rambut seseorang terangkat. Jenis energi ini adalah sesuatu yang tidak berani diserap oleh Douzun biasa. Namun, kekerasan liar seperti itu tidak bisa dianggap berbahaya dari sudut pandang Xiao Yan. Setelah menyempurnakan api surgawi dengan mantra api, energi liar dan kekerasan apapun dengan patuh menjadi douki jinak yang mengalir melalui nadinya. Saat dia memejamkan mata dan berlatih, Xiao Yan menyerap energi liar dan keras yang terkandung di dalam kolam petir. Hal ini menyebabkan douki dalam tubuhnya meningkat dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan secara samar-samar bisa menyentuh penghalang imajiner Douzun bintang 5. Menelan api dingin tulang telah memungkinkan Xiao Yan melompat dari bintang kedua ke puncak bintang keempat. Namun, kelelahan doukinya saat dia membantu Xian memurnikan kristal naga Phoenix serupa dengan konsumsi normal selama setengah tahun. Menambahkan 5 tetesan darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga Phoenix yang ditinggalkan di tubuhnya oleh Xian. Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah dia akan melakukan terobosan setelah pelatihan selama setengah bulan. Tentu saja ini hanya perasaan. Terobosan sebenarnya tidak terjadi begitu saja karena perubahan tak terduga terjadi pada boneka surgawi saat Xiao Yan sedang berlatih. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghentikan pelatihan untuk saat ini. Ini. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat boneka setan langit di depannya di dalam kolam petir berwarna perak terang. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat ini. Kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja, hal yang diperhatikan Xiao Yan bukanlah kilau boneka surgawi. Sebaliknya, itu adalah kulit emas gelap di dadanya. Retakan telah terbentuk di sana. Melalui celah tersebut, Xiao Yan samar-samar bisa melihat kilat perak berkelap-kelip di dalamnya.
Apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batasnya? Tangan Xiao Yan mengusap celah di dada boneka langit-langit. Dia merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena keterbatasan bahan, wayang langit ini tidak dapat terus berkembang. Xiao Yan memperkirakan bahwa ini adalah batas dari boneka yang dia sempurnakan secara pribadi. Sungguh disesalkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan agak menyesal. Bahan utama yang dia gunakan untuk menyempurnakan wayang setan langit ini adalah ahli bintang 7 hingga 8 Douzong. Pakar semacam ini sepertinya tidak mungkin tercapai di matanya saat itu, namun dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, itu hanyalah level biasa. Dengan ramuan ini, boneka tersebut telah mencapai kekuatan Douzun bintang 5 saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Xiao Yan hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan boneka surgawi, yang telah mencapai puncaknya, ke dalam cincin penyimpanannya dengan hati yang dipenuhi penyesalan. Setelah itu, matanya tertuju pada 10 boneka iblis bumi lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah pada tubuh boneka iblis bumi ini mulai menampakkan titik-titik emas. Memiliki pengalaman sebelumnya, Xiao Yan secara alami memahami bahwa setelah bintik-bintik emas ini menutupi tubuh boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit yang asli. Boneka-boneka ini ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng. Mengingat penglihatan seorang elit Dousheng, bahan yang digunakan untuk memperbaikinya mungkin jauh lebih baik daripada milik saya. Namun, saya bertanya-tanya di mana batasan dari boneka-boneka ini? Xiao Yan merenung sejenak. Namun, dia tidak punya banyak harapan kali ini. Bagaimanapun, boneka tetaplah boneka. Terlepas dari seberapa kuatnya, kelas Douzun kemungkinan besar adalah batasnya. Boneka sempurna yang sebanding dengan elit Dousheng, benda mesum seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini, bukan? Jika tidak, bagaimana perasaan orang-orang yang telah bekerja keras untuk mencapai level tersebut? Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia sekali lagi melirik ke 10 boneka tak bergerak di sekitarnya. Setelah itu, dia duduk kembali. Hari demi hari berlalu di dunia petir. Bintik-bintik emas pada 10 boneka ini bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, bintik-bintik itu secara bertahap menempati lebih dari separuh tubuh boneka itu. Menurut kecepatan ini, 10 boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit sejati dalam waktu 10 hari. Sementara bintik emas pada boneka iblis bumi bertambah, Xiao Yan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di tengahnya. Dia tidak bergerak. Ekspresinya tegas saat gelombang demi gelombang fluktuasi energi misterius bertahan di sekujur tubuhnya. Suara misterius keluar dari kolam petir di sekitarnya pada saat ini. Banyak lapisan energi agung yang tak tertandingi menempel di sekitar tubuh Xiao Yan seperti kain. Akhirnya, mereka dengan liar menyerbu ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun ketika dihadapkan dengan energi liar dan kejam ini. Tubuhnya seperti jurang maut yang memungkinkan energi agung mengalir deras ke dalam dirinya. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir, pusaran petir selebar 1000 kaki terbentuk di atas kepala Xiao Yan. Pusaran itu berputar dengan cepat ketika energi tak terkendali melonjak ke arahnya. Bang-bang! Pusaran petir berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Saat ini, tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh kilat terang. Melihat dari kejauhan tampak seolah-olah dewa petir telah turun, menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan rasa takut belaka. Pusaran petir menjadi lebih kuat, namun pada akhirnya berhenti tiba-tiba. Akhirnya, perlahan-lahan bubar. Pada saat yang sama, petir yang mengelilingi tubuh Xiao Yan memasuki kulitnya di tengah suara, kraak. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya bergerak-gerak setelah pusaran dan kilat menghilang. Sesaat kemudian dia perlahan membukanya. Bang! Zat seperti kilat tiba-tiba keluar dari mata Xiao Yan saat dia membukanya. Itu seperti naga besar saat amannya merobek banyak sambaran petir. Ia dengan cepat berlari ke bagian terdalam dari kolam petir, perlahan menghilang. Hah! Petir itu meledak secara eksplosif seperti naga raksasa. Di saat yang sama, nafas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Pada saat ini, samar-samar masih terlihat beberapa busur listrik melompati wajah dan jubahnya. Douzun bintang 5 ya? Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya.
Dia merasakan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Sebuah busur tanpa sadar muncul di wajahnya. Tidak disangka dia berhasil maju ke dalam kolam petir. Tempat ini benar-benar tempat berharga yang diberkati. Sekarang Xiao Yan adalah Douzun bintang 5. Dia seharusnya bisa mencapai kekuatan tingkat bintang ke-7 jika dia menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Kekuatan ini, bersama dengan api surgawi dan mantra api, berarti bahwa Xiao Yan tidak perlu takut bahkan jika dia bertabrakan langsung dengan Douzun bintang 7. Jika saya bertemu Tianzun ke-9 lagi, saya mungkin bisa membunuh orang itu jika saya bergandengan tangan dengan boneka itu. Kilatan tajam berkedip di mata Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Tubuh 10 boneka iblis bumi saat ini telah berubah warna menjadi kuning keemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi boneka setan langit. Haha, hal-hal baik datang berpasangan. Hari ini benar-benar hari yang baik. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka. Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia baru saja hendak memeriksa 10 boneka setan langit ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat kuat dipancarkan dari tempat itu. Bisakah aku merasa salah? Xiao Yan mengamati area itu sejenak, tapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, dia mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Xiao Yan baru saja bergumam pada dirinya sendiri ketika badai tak kasat mata melanda dari dalam kolam petir. Petir yang mengerikan itu langsung hancur kemanapun angin bertiup. Angin yang sangat menakutkan. Rambut di sekujur tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri ketika dia merasakan angin yang tak terlihat ini. Ci! Sementara kulit di kepala Xiao Yan terasa mati rasa, ada kemungkinan untuk melihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah di mana angin bertiup. 10 sambaran petir hitam pekat raksasa yang menusuk hati mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya meledak ketika dia melihat sambaran petir hitam pekat yang sangat besar. Dia mengembalikan 10 boneka iblis langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bab 1311 Pak Tua Mang. Jiwa di antara alis Xiao Yan bergetar saat dia melihat 10 petir hitam pekat itu. Gelombang bahaya yang tak terlukiskan mengubur hatinya. Menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk menjaga boneka-bonekanya, berbalik dan melarikan diri dari kolam petir. Xiao Yan tidak mengenali sosok menyedihkan yang dikejar oleh petir hitam pekat itu dan dia juga tidak ingin berkenalan. Orang itu jelas bukan orang biasa. Namun, petir hitam pekat di belakangnya bahkan lebih luar biasa. Xiao Yan mengerti bahwa jika dia menyentuh sedikit petir hitam pekat itu, tidak ada satupun bagian dari dirinya yang tersisa. Ini benar-benar kasus kebahagiaan ekstrim yang berujung pada kesedihan. Tidak kusangka aku benar-benar menemui masalah seperti itu di dalam kolam petir ini. Xiao Yan melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Banyak gambar jejak terus-menerus muncul di belakangnya. Namun, sosok manusia dari belakang sepertinya telah menemukannya. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan Xiao Yan diam-diam menangis adalah orang tersebut tidak lari ke arah lain setelah melihatnya, melainkan orang tersebut mengejarnya. Sial, aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu. Xiao Yan tanpa sadar mengutuk ketika dia merasakan tekanan mengerikan mengalir dari belakang. Orang itu jelas bermaksud mencari penolong untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam. Namun, jelas bahwa dia telah melebih-lebihkan Xiao Yan. Teman-teman di depan. Saat Xiao Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga, suara angin kencang muncul di belakangnya, dan sosok seperti hantu muncul di sampingnya. Sosok ini baru saja hendak berbicara ketika dia tertegun. Douzun bintang 5. Apakah ini benar? Anda benar-benar berani datang ke kolam petir alam hampa ini dengan kekuatan kecil ini? Apa kamu yakin? Xiao Yan hampir muntah darah saat mendengar suara ini. Dia berlatih dengan baik, namun orang ini telah menarik banyak masalah. Terlebih lagi, dia bahkan meremehkan kekuatan Xiao Yan. Cahaya perak bersinar di bawah kaki Xiao Yan. Dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Memanfaatkan kesempatan kecil, sudut matanya melihat sekilas sosok manusia di sampingnya.
Pemilik sosok ini terlihat cukup tua. Kepalanya ditutupi rambut putih. Jubahnya sebagian besar compang-camping. Jelas sekali, mereka dihancurkan oleh petir. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak terkejut adalah lelaki tua ini masih menunjukkan keaktifan meski dengan penampilannya yang menyedihkan. Seolah-olah petir yang sangat merusak itu tidak menimbulkan banyak kerusakan. Orang tua ini jelas bukan orang biasa. Saya ingin tahu dari mana asal ahli tersembunyi ini? Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Xiao Yan saat ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang menggunakan pantatnya untuk berpikir, orang dapat mengatakan bahwa lelaki tua ini bukanlah orang biasa karena dia berani melangkah ke bagian terdalam dari kolam petir, bahkan Xiao Yan pun tidak berani melangkah ke dalamnya. Terlebih lagi, dia dengan mudah bisa mengejar Xiao Yan bahkan setelah Xiao Yan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Dapat dilihat bahwa kecepatan dan kekuatan lelaki tua ini jauh melampaui Xiao Yan. Namun, Xiao Yan saat ini tidak dapat menunjukkan ketertarikan sedikitpun terhadap asal-usul ahli yang tampak menyedihkan ini karena dia bisa merasakan kilat hitam pekat itu mendekat. Apakah ini benar? Benda-benda sialan di belakang itu terlalu cepat, kan? Lupakan saja. Teman kecil, aku yang dulu harus pergi duluan. Orang tua yang menyedihkan itu tentu saja merasakan hal ini juga. Dia menjerit aneh, dan ruang di depannya berubah saat dia memasukinya. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada 1000 meter jauhnya. Bajingan tua! Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat lelaki tua ini melarikan diri sesuai keinginannya. Dia dengan marah mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Xiao Yan mengutuk, kecepatannya tidak berkurang. Dia mengatupkan giginya, dan punggungnya gemetar. Sayap tulang terbentang di belakangnya. Sayapnya mengepak, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dari jarak yang sangat jauh. Setelah itu, dia lari tanpa menoleh ke belakang. Setelah melepaskan kecepatannya hingga batasnya sepanjang perjalanan ini, Xiao Yan secara bertahap melarikan diri dari petir hitam pekat. Namun, dia tidak berani terlalu lambat. Mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas, dia melihat bahwa dia berada di dekat tepi kolam petir. Dia meningkatkan kecepatannya dan keluar dari kolam petir yang bergemuruh. Xiao Yan terus terngak-ngah setelah keluar dari kolam petir. Ketakutan masih melekat di wajahnya. Sulit membayangkan akhir menyedihkan seperti apa yang akan menimpanya jika dia disambar petir hitam pekat. Di luar dugaan, kolam petir tidak seaman yang saya bayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di lubuk hati yang terdalam. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melompat-lompat. Setelah tenang, ekspresi Xiao Yan berangsur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Benarkah? Menurutmu hal-hal itu menyebabkan aku yang lama melompat-lompat? Jika aku tidak takut melakukan sesuatu akan menyebabkan keresahan di dalam kolam petir ini, aku yang lama pasti sudah lama menghancurkannya. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara aneh meledak di samping telinganya, menyebabkan dia terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lelaki tua menyedihkan itu tergantung di depannya. Mata lelaki tua itu mengawasinya. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat lelaki tua ini. Namun, karena kekuatan pihak lain yang menakutkan, dia hanya bisa menelan kutukan di mulutnya. Dia mengubah topik dan bertanya. Apa itu? Sekelompok binatang petir yang cerdas, orang tua itu mengerucutkan bibirnya dan menjawab. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar penjelasan ini. Namun, dia tidak merasa terlalu terkejut. Api surgawi akan mendapatkan kecerdasannya sendiri jika sudah ada dalam waktu yang lama. Medan di tempat ini unik dan petir telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tidak aneh jika beberapa makhluk luar biasa lahir. Mata Xiao Yan menyapu lelaki tua ini, yang tampak sengsara. Hatinya menerima hasil yang mengejutkan. Tidak disangka-sangka bisa bertemu dengan ahli tertinggi dari kelas seperti itu di dunia hampa ini. Namun, orang yang berulang kali mengatakan, apakah ini benar, sepertinya memiliki karakter yang buruk dan hampir menyebabkan dia mati. Hehe, anak kecil, meskipun kekuatanmu tidak mampu, kamu cukup cepat. Awalnya, aku berpikir untuk membantumu, tapi kamu tiba-tiba kabur. Orang tua itu menggosok kedua tangannya dan tersenyum sambil berbicara. Saya hanya beruntung.
Sudut mulut Xiao Yan terbuka, tapi dia meneriakkan serangkaian kutukan di dalam hatinya. Siapa yang tahu apakah lelaki tua ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Anak kecil, makhluk hidup jauh di dalam kolam petir ini sangat aneh. Semuanya terbentuk dari petir. Jika seseorang bisa menyerapnya, itu adalah makanan yang sangat enak. Sepertinya kecepatanmu cukup bagus. Mengapa kita berdua tidak bergandengan tangan dan memasuki wilayah bersenang-senang? Orang tua itu tertawa. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Masuk ke dalam? Lelucon macam apa ini? Hanya satu sambaran petir hitam yang bisa membunuhnya. Tidak apa-apa jika dia tidak menyadarinya di masa lalu. Sekarang dia menyadari bahwa mereka ada, dia tidak akan lagi masuk ke tempat itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Terlebih lagi, jika dilihat sekilas pada lelaki tua ini dan Xiao Yan tahu bahwa dia tidak dapat dipercaya. Bekerja sama dengan orang tua ini. Xiao Yan benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Benarkah? Keberanian anak muda zaman sekarang memang tidak bisa. Orang tua itu tanpa sadar mengerutkan mulutnya saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia dengan malas berkata, "Namun, inilah takdir yang kita temui. Nama keluarga saya adalah Mang. Namun, sepertinya orang kecil sepertimu tidak akan mengetahui nama lamaku." Nama keluarga Mang? Xiao Yan berpikir sejenak, tapi tidak menyadari ahli ulung tersebut. Sepertinya para ahli sejati di wilayah dataran tengah tidak terlalu menonjolkan diri. Generasi muda yang bodoh. Melihat Xiao Yan benar-benar tidak mengenalinya, lelaki tua bermarga Mang ini menghela nafas sedih. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Xiao Yan terdiam. Ci! Suara angin membelah tiba-tiba terdengar dari jarak yang sangat jauh sementara Xiao Yan terdiam. Pada saat yang sama, suara yang jelas terdengar. Adik Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Hah? Kamu adalah seseorang dari suku naga hampa kuno? Orang tua yang bermarga Mang itu sedikit terkejut saat melihat sosok itu bergegas mendekat. Dia menatap ke arah Xiao Yan dengan heran, merasa agak aneh kalau manusia biasa memiliki hubungan dengan suku naga hampa kuno. Lupakan saja. Karena ini masalahnya, aku yang dulu akan pergi. Teman kecil, penampilanmu tidak buruk. Namun, ada terlalu banyak jarak antara kamu dan aku yang dulu. Kamu harus bekerja keras? Orang tua itu sepertinya tidak ingin bertemu orang lain. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan dapat berbicara, lelaki tua itu telah berbalik dan menghilang dalam fluktuasi spasial. Xiao Yan tidak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang begitu cepat. Dia hanya bisa menoleh dan melihat ke arah Hei Qing yang mendekat. Hah, akhirnya aku menemukanmu. Untungnya, tubuh Anda memiliki segel naga yang diberikan Kaisar Naga Agung pada Anda. Kalau tidak akan mudah menemukanmu. Hei Qing menghela nafas lega dan berbicara ketika dia melihat Xiao Yan aman dan sehat. Saya mengalami kecelakaan kecil di dalam kolam petir. Oleh karena itu, aku keluar sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menjelaskan secara detail apa yang terjadi di dalam kolam petir. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Latihan saya hampir selesai. Kita harus kembali." Baiklah, aku akan menjadi sangat bosan jika tinggal di tempat ini. Hei Qing bersukacita ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan telah selesai. Dia buru-buru mengangguk ketika cahaya muncul dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi naga hitam besar dalam sekejap mata. Xiao Yan bergerak untuk menyerbu kepala naga itu. Setelah itu, auman naga bergema dan sosok cahaya berubah menjadi kilatan, yang melesat pergi. Dalam sekejap mata, ia menghilang di tepi alam hampa. Segera setelah Xiao Yan dan Hei Qing pergi, fluktuasi lain muncul di angkasa. Sesosok tua muncul. Itu adalah lelaki tua dengan nama keluarga sebelumnya Mang. Pada saat ini, dia mengerutkan kening sambil melihat ke arah di mana Xiao Yan pergi. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan, nama ini sepertinya agak familiar. Gumaman yang tidak pasti perlahan bergema di ruang kosong. Bab 1312 meninggalkan Pulau Naga. Xiao Yan menemukan bahwa suasana Pulau Naga kuno telah berubah ketika dia kembali. Ada juga aura yang lebih tersembunyi di pulau itu. Penemuan semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan merasa sedikit terpesona.
Aura kuat ini kemungkinan besar adalah tetua dari suku naga hampa kuno yang pernah berlatih di alam hampa. Kaisar Naga muncul sekali lagi. Sesepuh ini, yang tidak mau bertarung satu sama lain karena perpecahan dalam suku, sekali lagi kembali ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Tentu saja, dia juga memahami bahwa jalan ini pasti tidak mudah. Xiao Yan telah mendengarkan Hei King saat dia menyebutkan beberapa informasi terkait dengan 3 pulau naga besar lainnya. Pulau Naga Timur menduduki peringkat terlemah dari 4 pulau dengan kekuatannya saat itu. Dari sini, bisa dibayangkan betapa kuatnya apa yang disebut sebagai 3 Raja Naga Agung itu. Meski ketiga orang hebat ini memiliki garis keturunan bangsawan, mereka tidak semurni atau sekaya garis keturunan Xian. Namun, mengingat ambisi liar mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan Xian menyelesaikan penyatuannya. Jika itu terjadi, posisi mereka akan sangat menurun, dan sekali lagi akan ada seseorang yang berlebihan yang memerintah mereka. Ini adalah sesuatu yang akan sulit diterima oleh ketiga Raja Naga setelah mereka terbiasa mengeluarkan perintah mereka sendiri. Hehe, teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya kembali. Kolam petir alami yang kosong terlalu berbahaya. Aku takut kecelakaan akan menimpamu di sana. Tetua Juli muncul di depan Xiao Yan dan Hei King segera setelah mereka berdua memasuki Pulau Naga Timur. Dia tersenyum pada Xiao Yan saat dia berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda, Tetua Juli. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tetua Juli dan melihat ke belakang. Ada 2 tetua berjubah putih di sana. Kedua tetua ini adalah orang-orang yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, Xiao Yan mengerti dari aura samar mereka bahwa kekuatan mereka kemungkinan besar adalah Douzun bintang 8 atau lebih tinggi. Hehehehe, keduanya adalah tetua di suku naga kunoku. Namun, mereka pernah berlatih di alam hampa di masa lalu dan baru saja kembali. Tetua Juli tersenyum dan memperkenalkan mereka ketika dia melihat keterkejutan di mata Xiao Yan. Salam untuk kedua sesepuh. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya pada keduanya dengan sopan. Kedua tetua itu tersenyum dan membalas sapaannya, sesuai dengan kesopanan Xiao Yan. Tetua Juli telah memberitahu mereka tentang hubungan antara Xiao Yan di depan mereka dan Kaisar Naga Agung. Tentu saja, mereka tidak akan meremehkannya. Tuan Muda Xiao Yan. Teriakan gembira dikirim dari bawah sementara Xiao Yan sedang mengobrol dengan kelompok tetua Juli. Segera, sosok hijau melintas dan berdiri dengan cantik di depannya. King Lin. Xiao Yan kaget saat melihat gadis cantik ini muncul di hadapannya. Dia dengan gembira bertanya. Kamu sudah keluar dari retretmu? Ya. Itu semua berkat aura naga di dalam makam naga kuno. Selain itu, beberapa tetua naga kuno membantuku. Baru pada saat itulah jiwa ular langit berkepala 9 dimurnikan. King Lin tersenyum manis. Hehehehehe, ular surgawi berkepala 9 di tubuh King Lin belum sepenuhnya dimurnikan. Namun, ia tidak akan bisa berbuat banyak setelah ini dan cepat atau lambat akan diasimilasi oleh King Lin, tetua Juli tertawa. Mata Xiao Yan menyapu seluruh tubuh King Lin. Alisnya segera terangkat karena dia mengetahui bahwa King Lin saat ini sedikit lebih kuat darinya. Douzun bintang 6? King Lin mengangguk. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara yang indah ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang agak tak berdaya. Tidak perlu depresi. Murid bunga ular 3 giok hijau adalah murid paling misterius di dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memilikinya. Selain itu, kemungkinan besar hanya ada 1 jiwa ular surgawi berkepala 9 yang tersisa di dunia. Jika salah satu dari 2 hal ini hilang, mustahil kekuatan King Lin melonjak, terlebih lagi, dia hanya akan mendapatkan kesempatan seperti itu sekali. Tetua Juli mengelus jenggotnya saat dia berbicara. Xiao Yan tertawa getir dan mengangguk. Dia secara alami memahami bahwa peningkatan kekuatan seperti itu akan membutuhkan banyak kondisi yang sangat keras. Namun, melihat kekuatan gadis ini melonjak hampir 5 bintang akan membuat hati siapapun merasa sedikit tidak seimbang. Dengan kekuatan 6 bintang King Lin saat ini bersama dengan kekuatan 3 murid ular bunga hijau giok, kemungkinan besar dia bahkan bisa bertarung dengan Douzun bintang 7. Terlebih lagi, kemampuan menyegel ular dari murid bunga ular 3 giok hijau telah diperkuat.
Saat ini dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk menyegel ahli Do Uzun bintang 7 dari suku ular. Xiao Yan menghela nafas. Hatinya telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang 3 murid bunga ular hijau giok. Sepasang mata seperti itu memang layak berada di puncak benua. Tetua Juli, apakah Xian masih belum meninggalkan retretnya? Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengubah topik untuk mengajukan pertanyaan. Kaisar Naga yang agung akan membutuhkan waktu yang lama saat ini. Bahkan diriku yang dulu tidak yakin kapan dia akan meninggalkan tempat peristirahatannya, Juli mengerutkan kening dan menjawab. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia berkata, kalau begitu saya tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku sudah pergi terlalu lama. Guru mungkin khawatir jika saya tetap berada di luar. Juli tidak menghentikan Xiao Yan setelah melihat bahwa dia bermaksud pergi. Suasana Pulau Naga Timur saat ini cukup serius. Ia khawatir akan diserang oleh 3 pulau naga besar lainnya. Sangat tidak aman bagi Xiao Yan untuk tetap di sini. Juli berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, oke. Teman kecil Xiao Yan. Anda harus memegang token giok spasial ini. Anda dapat menghancurkannya jika Anda ingin datang ke Pulau Naga Timur saya. Kekuatan spasial di dalamnya akan membentuk terowongan spasial dan membawa Anda ke sini. Juli mengeluarkan token giok perak yang sangat indah, menyerahkannya kepada Xiao Yan, dan tersenyum saat dia menjelaskan apa yang bisa dilakukannya. Xiao Yan tidak menolak hadiah ini. Token giok spasial semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh ahli di kelas Ban Sheng. Apalagi cara membuatnya cukup merepotkan. Kalau begitu, Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada masalah di kemudian hari, saya akan berusaha membantu semaksimal mungkin selama masih dalam kemampuan saya. Xiao Yan menangkupkan tangannya pada tetua Juli dan berbicara sambil tersenyum. Yang bisa kami yakini adalah, bantu aku bertanya dulu tentang Yao Chen ketika kamu kembali ke pavilion bintang jatuh. Tetua Juli tersenyum dan mengangguk ke arah Hei Qing. Hei Qing di sampingnya melambaikan tangannya saat dia melihat anggukan itu. Sebuah retakan terkoyak di angkasa saat dia berkata sambil tersenyum. Saudara muda Xiao Yan, tolong. Xiao Yan menyeringai. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah beberapa orang. Setelah itu, dia melangkah ke celah tersebut. King Lin dan Hei Qing mengikuti di belakangnya. Retakan spasial perlahan menghilang setelah mereka bertiga memasukinya. Ada beberapa raungan binatang ajaib yang bergema di pegunungan hijau subur. Garis retakan tiba-tiba muncul di angkasa di tengah suara gemuruh yang menyebar. Segera, 3 sosok manusia perlahan keluar. Tentu saja, mereka adalah trio Xiao Yan, yang baru saja meninggalkan Pulau Naga Timur. Hah! Xiao Yan memandangi pegunungan dan daratan tak berujung yang terbentang di kejauhan saat dia melangkah keluar dari celah spasial. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit biru. Dia tanpa sadar menghela nafas pelan. Dibandingkan dengan alam hampa yang tak ada habisnya, benua nyata memungkinkan seseorang untuk bersantai. Adik Xiao Yan, kamu akan mencapai pavilion bintang jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika kamu menuju utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, saya terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, saya secara pribadi tidak akan dapat mengirim Anda berdua kembali ke pavilion bintang jatuh. Hei Qing melihat sekeliling. Dia mengidentifikasi sikapnya sebelum memberitahu Xiao Yan. Aku telah menyusahkan kakak laki-laki Hei Qing. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya ke arah Hei Qing, dan mengucapkan terima kasih. Setelah masalah besar dengan suku naga kuno stabil, aku akan bisa keluar secara acak sesukaku. Saat itu, saya akan membantu Anda menghabisi anggota aula jiwa jika saya bertemu mereka. Hei Qing menepuk dadanya dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Hei Qing sangat teliti bahkan dalam cara kasarnya. Karakternya tidak buruk. Dia adalah seseorang yang sangat cocok untuk dijadikan teman. Oke, aku tidak akan bertele-tele. Mari kita berpisah di sini. Hei Qing melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia sekali lagi merobek ruang terbuka. Tubuhnya bergerak, dan dia memasuki celah. Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Hei Qing pergi. Dia berbalik dan terbang ke utara. King Lin mengikuti dari belakang.
Dengan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Hei King, pemandangan familiar muncul di mata Xiao Yan dalam waktu kurang dari setengah hari. Paviliun bintang jatuh yang tampak megah juga sebagian terlihat di kejauhan. Di dalam aula pertemuan besar paviliun bintang jatuh, Yao Lao, yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zunze, tiba-tiba menggerakkan alisnya. Dia tertawa pelan. Mereka akhirnya kembali. Tawa Yao Lao baru saja terdengar ketika fluktuasi muncul di dalam ruang aula besar. Segera, dua sosok perlahan muncul dari ruang yang berfluktuasi. Xiao Yan. Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat pemuda itu muncul. Kejutan tiba-tiba muncul di wajahnya karena dia merasakan aura Xiao Yan sedikit lebih kuat daripada auranya saat ini. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat dari perjalananmu kali ini, Yao Lao berbicara sambil tersenyum dan tidak terlalu terkejut. Xiao Yan berseri-seri. Dia menemukan kursi di samping dan duduk. Setelah itu, dia menjelaskan situasi umum mereka selama kurun waktu tersebut. Yao Lao dan Feng Zunze mengangguk lembut saat mereka mendengarkan. Tidak kusangka kamu bisa berkomunikasi dengan suku naga hampa kuno. Yao Lao tersenyum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, saya juga punya kabar baik. Oh, apa itu? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Matanya tertuju pada Yao Lao. Ini terkait dengan api teratai pemurni iblis. Jawab Yao Lao. Kegembiraan yang tak bisa disembunyikan segera muncul di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar Yao Lao. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1313 8 Klan Kuno. Fragmen peta terakhir untuk api teratai pemurni iblis telah diperoleh. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Api teratai pemurni iblis adalah api surgawi yang selalu dia impikan. Itu berada di peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi, yang membuktikan betapa kuatnya itu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa maju ke puncak kelas Do Uzun jika dia menelan dan menyempurnakannya. Bagaimana bisa semudah itu? Yao Lao menggelengkan kepalanya tak berdaya, menuangkan air dingin ke atas Xiao Yan. Dia berkata, api teratai pemurni iblis adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan saya sendiri belum pernah melihatnya secara pribadi. Merupakan berkah yang luar biasa bahwa Anda telah memperoleh 3 fragmen peta. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan potongan peta terakhir. Lalu kabar baik apa yang disebutkan guru? Xiao Yan terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan. Bahkan suaranya menjadi sedikit lemah. Kami belum mendapatkan potongan peta terakhir, tapi kami telah menemukan berita terkait itu. Yao Lao mengelus jenggotnya dan tertawa pelan. Berita apa? Suasana hati Xiao Yan yang agak tertekan menguat. Dia buru-buru bertanya. Ada pameran perdagangan tata ruang khusus yang diadakan di dataran tengah setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan mengetahui tentang pameran perdagangan spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Dou Zong tidak akan menyadarinya tanpa saluran khusus. Yao Lao menyeringai dan berkata, ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini adalah kekuatan seseorang setidaknya harus mencapai puncak kelas Dou Zong. Dengan kata lain, sebagian besar dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah pakar tingkat atas di benua ini. Pameran perdagangan spasial? Membutuhkan seseorang untuk setidaknya berada di puncak kelas Dou Zong. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar informasi ini. Setelah itu, tampar mulutnya. Memenuhi syarat untuk mengikuti pameran dagang ini sedikit menakutkan. Puncak kelas Dou Zong. Bahkan faksi tingkat atas pun akan mencoba menarik orang-orang ini. Namun, orang-orang ini hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Terlebih lagi, apa yang disebut sebagai pameran perdagangan spasial ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Xiao Yan. Itu mungkin karena kurangnya saluran. Fragmen peta terakhir dari api teratai pemurni iblis akan muncul di pameran perdagangan spasial ini? Xiao Yan bertanya sambil memikirkan semuanya. Iya. Aku mempunyai beberapa teman di komunitas yang menghadiri pameran perdagangan tata ruang. Kali ini aku telah melakukan penyelidikan dan secara kebetulan mendengar informasi ini. Pemilik pecahan peta terakhir juga menyadari bahwa peta ini terkait dengan api teratai pemurni iblis.
Namun, dia berencana menggunakannya untuk menukar sesuatu yang lain karena dia hanya memiliki satu bagian. Karena dia mengetahui bahwa peta ini terkait dengan barang langka seperti api teratai pemurni iblis, sepertinya hadiah untuk menukarnya akan sangat besar. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Ketika dia mendapatkan pecahan peta itu di masa lalu, orang-orang yang mendapatkannya sama sekali tidak menyadari maknanya. Oleh karena itu, Xiao Yan mendapat untung besar. Kali ini seseorang telah mengenalinya, sehingga semakin sulit untuk mendapatkannya. Ya. Namun, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang kami peroleh terkait dengan api teratai pemurni iblis. Jika kami tidak menyimpannya, kemungkinan besar kami tidak akan pernah menemukan teratai pemurnian iblis. Api. Lupakan. Tidak peduli siapa orangnya, karena benda ini telah muncul, aku harus mendapatkannya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi untuk berbicara. Api teratai pemurni iblis adalah sesuatu yang didambakan Xiao Yan sejak ia mendapatkan peta kuno pertama dari api surgawi ini. Dia telah mengumpulkan peta kuno lainnya setelah mengalami banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang karena dia tidak memiliki satu fragmen peta yang mengungkapkan lokasi nyala api. Selain itu, Xiao Yan akan mampu bertarung melawan aula jiwa jika dia memiliki api teratai pemurni iblis. Dia bisa membunuh Tianzun ke-9 dan karakter top lainnya dengan satu tamparan. Yao Lao mengangguk. Dia langsung tertawa. Namun, saya tidak begitu ingat beberapa hal karena pameran perdagangan tata ruang diadakan setiap 10 tahun sekali. Cukup banyak harta karun misterius yang muncul, dan bahkan mungkin untuk menemukan keterampilan Dou kelas Tian. Keterampilan Dou kelas Tian, ekspresi Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia mendengar informasi ini. Hatinya semakin memikirkan tentang pameran perdagangan spasial ini. Keterampilan Dou kelas Tian biasanya merupakan sesuatu yang dimiliki oleh faksi super itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah harta karun yang dijaga oleh sekte tersebut. Tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkannya untuk ditukar dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah telapak tangan penciptaan surga agung yang diperoleh Xiao Yan. Jika dia kurang beruntung, dia tidak akan mendapatkannya. Berapa lama lagi pameran perdagangan tata ruang dimulai? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Masih ada kurang dari 1 tahun lagi, Yao Lao menghitung waktu dan menjawab. Tidak akan lama, ya, Xiao Yan mengerutkan alisnya lebih erat. Saat ini mau tak mau dia ingin menemukan orang yang memiliki peta kuno terakhir. Terlepas dari metode apa yang harus dia gunakan, dia perlu mendapatkan peta kuno itu. Haha, tidak ada pilihan. Jika Anda sangat membutuhkan api surgawi, Anda dapat melihat apakah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin merebutnya dari mereka yang memilikinya. Aku penasaran faksi mana di benua ini, selain lembah api yang terbakar, yang memiliki api surgawi paling banyak. Feng Zunze di sampingnya bercanda. Xiao Yan tersenyum pahit. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan sesuatu seperti api surgawi? Fraksi dengan api surgawi terbanyak di dunia ini kemungkinan besar adalah klan Yan. Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba memberitahu mereka. Klan Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar jawaban ini. Fraksi apa ini? Kenapa dia tidak pernah mendengarnya? Itu adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi Anda. Dataran tengah tidak sesederhana kelihatannya. Yang disebut 1 aula 1 menara, 2 sekte 3 lembah, 4 paviliun hanyalah sebuah bentuk pidato publik. Beberapa faksi teratas sebenarnya tersembunyi lebih dalam dari klan Gu. Yao Lao menjelaskan dengan samar. 8 klan kuno? Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar istilah ini lagi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Klan manakah yang merupakan 8 klan kuno ini? Yao Lao terdiam beberapa saat. Baru kemudian dia menjawab. Klan Gu dan klan Hun, jiwa, termasuk dalam 8 klan kuno. Selain kedua klan tersebut, masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin ketika dia mendengar nama-nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dunia ini memang melebihi ekspektasinya. Awalnya, dia mengira aula jiwa adalah yang terkuat. Tidak disangka mereka hanyalah salah satu dari 8 klan kuno. Sepertinya hanya ada 7 klan.
Xiao Yan terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Lao memandang Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berkata. Masih ada satu klan kuno yang tertinggal, klan Xiao, yaitu keluarga Xiao Anda saat ini. Xiao Yan perlahan menghela napas. Seolah ingin menghembuskan banyak gangguan di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao, yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 di Kekaisaran Jiamha, memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Meskipun Xiao Yan tidak menyadari betapa kuatnya klan Xiao ini, secara alami ia memiliki kekuatan yang menakutkan untuk melawan faksi seperti klan Hun, Jiwa, dan klan Gu. Namun, klan Xiao, yang dulunya menonjol, telah tersingkir tanpa ampun. Klan Xiao pernah menghasilkan Doudi. Oleh karena itu, keturunan dari garis tersebut memiliki garis keturunan Doudi. Namun, garis keturunan seperti ini hanya mencapai generasi leluhurmu Xiao Xuan sebelum digunakan olehnya, Yao Lao perlahan menjelaskan. Garis keturunan Doudi mungkin kuat, tapi tidak bertahan selamanya. Ada saatnya nanti akan habis. Untuk terus mempertahankan garis keturunan, Doudi lain harus muncul dan memberikan energi dan kehidupan kepada garis keturunan tersebut. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah mendidik Doudi elit sejak Doudi dari klan Xiao. Yang terkuat hanyalah leluhurmu Xiao Xuan. Demikian pula, tindakannya mempertaruhkan segalanya, memberikan segalanya, masih belum cukup untuk menyelamatkan klan yang sedang merosot ini. Sekarang, apa yang disebut garis keturunan Doudi dari klan Xiao telah sia-sia. Saya tidak pernah merasakan jejak garis keturunan Doudi di tubuh Anda setelah bertahun-tahun. Mungkin Anda juga harus menyadari hal ini dengan jelas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Selama tahun-tahun pelatihan ini, dia mengandalkan dirinya sendiri pada saat-saat kritis dalam hidup dan mati untuk mencapai terobosan. Garis keturunan Doudi miliknya sama sekali tidak berguna. Hehehehehe, tidak perlu merasakan beban apapun di hatimu karena kamu tidak membutuhkan garis keturunan Doudi dengan kekuatanmu. Guru percaya bahwa cepat atau lambat Anda akan menumbuhkan kembali garis keturunan Doudi dari klan Xiao. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan tatapan lembut. Xiao Yan tersenyum sedikit. Apa yang bisa dilakukan oleh silsilah Doudi? Dengan pencapaiannya saat ini, dia sama sekali tidak takut bahkan jika dia bertemu dengan ahli muda dari klan kuno, yang memiliki garis keturunan Doudi. Satu-satunya kesenjangan di antara mereka berdua adalah seberapa banyak usaha yang mereka lakukan, namun semua orang memahami bahwa prosesnya tidak penting. Yang terpenting adalah hasilnya. Tidak ada yang peduli apakah perjalanan latihan seseorang mulus atau bergelombang. Semua orang melihat pencapaian tertinggi seseorang. Yao Lao mengangguk gembira saat melihat ekspresi Xiao Yan. Siswa ini adalah pilihan terbaik terlepas dari apakah itu dari segi bakat atau karakter. Meskipun dia belum dewasa, saat ini dia telah kembali ke keadaannya yang sederhana dan tidak terlalu angkuh. Benua ini cepat atau lambat akan mengingat namanya selamanya. Mengapa guru memahami 8 klan kuno ini dengan baik? Bukankah sulit bagi orang awam untuk mempelajari informasi seperti itu? Mata Xiao yang tiba-tiba tertuju pada Yao Lao saat dia tersenyum dan menanyakan pertanyaan tajam. Hehe, orang yang licik, kamu sudah menebak sesuatu, ya? Yao Lao terkejut sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Apakah guru dan yang disebut klan Yao berhubungan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yao Lao memegang cangkir teh di tangannya. Senyuman tipis muncul di wajah lamanya. Namun, senyuman ini mengandung kesedihan dan kepahitan. Saya memang anggota klan Yao. Namun, aku termasuk tipe yang ditinggalkan oleh klan. Bab 1314 Undangan Giok. Ditinggalkan? Xiao Yan kaget saat menghadapi Yao Lao di depannya. Dia hanya bertanya dengan lembut setelah beberapa saat. Dengan bakat penyulingan obat dari guru, hampir tidak ada seorang pun di seluruh benua Douki saat ini yang dapat menandingi Anda. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh klan Yao? Itu karena garis keturunan Doudi. Yao Lao mengisyaratkan senyuman. Emosi di wajahnya perlahan menghilang saat dia menjelaskan. Dilahirkan dalam klan kuno memiliki tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan tempat lain. Di sana, status seseorang dibedakan berdasarkan kekayaan garis keturunannya. Namun, kami berdua serupa. Garis keturunan Doudi yang mengalir di dalam tubuhku sangat tipis sehingga tidak berarti apa-apa.
Saat saya masih di klan Yao, saya akhirnya diusir karena kegagalan misi yang saya jalani. Saya merasa tidak puas setelah pergi dan mulai mengerahkan seluruh upaya saya untuk menyempurnakan pil tersebut. Saya menjelajahi dataran tengah sendirian, berjuang selama hampir 1 abad, dan memperoleh beberapa prestasi. Saat itu, saya masih memiliki pemikiran aneh bahwa klan akan menelepon saya kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan seperti ini perlahan-lahan menghilang. Yao Lao dengan lembut melanjutkan. Klan ini mungkin adalah tempat yang membesarkanku, tapi aku tidak terlalu menyukainya. Orang tua saya meninggal ketika saya masih kecil. Selanjutnya, saya perlahan-lahan melupakannya dan bahkan tidak mengingatnya. Apalagi hanya sedikit anggota klan Yao yang mengetahui bahwa saya pernah menjadi anggota klan itu. Bahkan aula jiwa tidak menyadarinya. Xiao Yan terdiam. Sepertinya Yao Lao merasa ditolak oleh klan Yao. Kalau tidak, dia pasti akan menyebutkan sedikit pun tentang hal itu setelah bertahun-tahun. Dengan kekuatan guru saat ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu ingin kembali ke klan Yao, kan? Xiao Yan bertanya. Apakah ada artinya kembali ke tempat seperti itu? Selama tahun-tahun ini, saya baru menyadari bahwa saya adalah Yao Chen. Namun, Yao ini bukanlah Yao dari klan Yao. Karena mereka berpikir bahwa aku yang dulu adalah orang yang tidak berguna. Aku yang dulu akan menunjukkan kepada mereka seberapa baik kinerjaku di dataran tengah dan bahwa orang-orang tanpa garis keturunan Dou di benar-benar bisa menjadi ahli terbaik. Yao Lao tersenyum sambil berbicara. Dia menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata, lagi pula, diriku yang dulu akan menunjukkan kepada mereka bahwa bahkan murid-murid yang telah aku rekrut sebelumnya akan jauh melebihi mereka yang memiliki garis keturunan Dou di, yang sangat mereka hargai. Xiao Yan mengangguk. Hatinya semakin tidak menyukai apa yang disebut klan Yao ini. Lupakan saja. Jangan membicarakan hal ini. Hampir tidak ada seorang pun di wilayah dataran tengah ini yang mengetahui 8 klan kuno ini. Namun, sekarang kamu memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Inilah alasan mengapa aku mengatakan ini sekarang. Yao Lao juga tidak ingin tetap terlibat dengan topik ini untuk waktu yang lama. Dia segera melambaikan tangannya sambil menjelaskan alasannya. Adapun faksi dengan api surgawi terbanyak yang saya sebutkan sebelumnya, itu pasti klan Yan, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Yao Lao merenung sejenak sebelum berbicara. Berdasarkan apa yang saya ketahui, klan Yan seharusnya memiliki 4 jenis api surgawi. Di antara mereka, ada 2 api surgawi yang masuk 10 besar. 4 jenis api surgawi? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang faksi yang memiliki api surgawi sebanyak itu. Selain klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi. Mereka berspesialisasi dalam penyempurnaan pengobatan kuno. Ada cukup banyak ahli di klan. Kemungkinannya adalah Anda akan mendapat kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan. Saat itu, Anda akan mengetahui spesialisasi mereka. Tentu saja Anda tidak perlu takut pada mereka. Dengan keterampilan penyempurnaan obat Anda saat ini, jumlah generasi muda klan Yao yang dapat mengalahkan Anda dapat dihitung dengan 1 tangan. Yao Lao tersenyum sambil berbicara. Bisa dihitung dengan 1 tangan. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Jika tidak ada keadaan yang unik, kemungkinan besar dia memiliki keterampilan penyempurnaan pil obat terbaik di antara generasi muda di dataran tengah. Namun, kemampuan ini hanya menduduki peringkat 5 besar dalam klan Yao. Peringkat ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas. Tentu saja, kamu harus melupakan niatmu pada api surgawi ini karena kedua klan besar telah menambahkan segel warisan yang lebih kuat daripada api petir 9 naga dari lembah api terbakar selama bertahun-tahun warisan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak akan bisa menumbuk dan menelannya meskipun Anda mendapatkannya. Yao Lao menyeringai sambil terus berbicara. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia juga tidak memiliki pemikiran seperti itu. Agar klan Yao dan klan Yan dapat bertahan sampai sekarang, kekuatan mereka tidak lemah. Dia saat ini tidak memiliki banyak keberanian untuk menyatakan niatnya pada mereka. Lagi pula, hanya 1 aula jiwa yang membuatnya dalam kondisi babak belur. Tidaklah bijaksana untuk menambahkan lawan yang lebih kuat sekarang. Sepertinya aku hanya bisa diam-diam menunggu apa yang disebut pameran perdagangan spasial dimulai, Xiao Yan meratap dengan putus asa.
Yao Lao tersenyum dan berkata, pameran perdagangan spasial mengharuskan seseorang untuk menunggu. Namun, kamu masih harus bepergian ke suatu tempat sebelum itu? Di mana? Xiao Yan bertanya dengan heran. Klan Gu, alam Gu. Yao Lao menjawab dengan lembut. Tangan Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat mendengar nama-nama tersebut. Wajah yang sangat cantik yang bisa membawa bencana ke kota dan negara serta sikap anggun seperti teratai perlahan muncul di benaknya. Apapun masalahnya, hal itu tidak akan hilang. Sun Er. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Panas yang membara tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Gadis kecil itu selalu membuatnya khawatir sejak awal. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara kedewasaan klan Gu akan diadakan. Itu diadakan setiap 2 dekade sekali. Ini adalah peristiwa besar di klan Gu karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah anggota generasi muda klan Gu yang paling menonjol. Tidak banyak faksi yang bisa menerima undangan dari klan Gu. Jika saya tidak maju ke kelas Ban Sheng kali ini, kemungkinan pavilion bintang jatuh tidak akan menerima kualifikasi ini. Yao Lao mengeluarkan undangan batu giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ada banyak garis misterius yang menguraikannya. Itu memberi seseorang perasaan misterius. Ini undangannya. Hanya dengan memilikinya, seseorang dapat memasuki alam Gu. Awalnya, aku yang dulu seharusnya menjadi orang yang menuju ke sana kali ini. Namun, Anda juga harus menyadari situasi yang dihadapi pavilion bintang jatuh saat ini. Meskipun cukup banyak orang tua di benua ini yang bergabung dengan pavilion bintang jatuh baru-baru ini, hal yang benar-benar menyebabkan aula jiwa takut melakukan sesuatu yang lucu adalah kekuatan Ban Sheng milikku ini. Oleh karena itu, saya pribadi tidak dapat menerima undangan dari klan Gu kali ini. Tugas ini hanya bisa diserahkan padamu, Yao Lao berseri-seri. Dia menyerahkan undangan batu giok hitam kepada Xiao Yan sambil memberikan alasan yang sah. Xiao Yan menatap dengan penuh perhatian pada undangan batu giok hitam itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerimanya. Klan Gu adalah klan kuat yang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Dia akhirnya akan melakukan kontak langsung dengan mereka, ya. Kehangatan samar menyebar saat undangan batu giok hitam memasuki tangan Xiao Yan. Hal itu juga menyebabkan jantungnya berangsur pulih. Mereka yang diundang oleh klan Gu adalah faksi kuat dan pakar tingkat puncak di benua ini. Ini juga merupakan pengalaman bagi Anda. Tentu saja, dengan kekuatan dan reputasimu saat ini, kamu telah mencapai tingkat di mana kamu berada pada posisi yang seimbang. Yao Lao tersenyum sambil bertanya. Jadi, apakah kamu berani pergi? Guru, yakinlah. Xiao Yan dengan lembut mengencangkan tangannya pada undangan batu giok itu. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, murid ini pasti tidak akan membuat guru kehilangan muka. Haha, aku tidak mengkhawatirkan hal ini. Yao Lao tertawa keras. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan melanjutkan. Kamu harus pergi setelah beberapa hari. Saya menyadari hubungan antara Anda dan Sun Er. Anda harus lebih berhati-hati saat mencapai area klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa dalam klan Gu. Saya sadar bahwa dia memiliki garis keturunan Dou di terlengkap di klan Gu selama bertahun-tahun. Dia memiliki peluang terbesar untuk menembus level legendaris itu. Oleh karena itu, tidak mudah jika ingin bersamanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia sudah samar-samar merasakan posisi Sun Er di klan Gu sejak lama. Namun, suara dan senyumannya bagaikan pisau pahat yang meninggalkan kesan mendalam di jiwa Xiao Yan. Dia tidak bisa menghapusnya. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang bisa menghilangkan jejak ini, bahkan klan Gu yang kuat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu juga harus membawa Tianhuo Zunse dan dokter peri kecil saat kamu pergi ke alam Gu, kata Yao Lao. Setelah membantu Tianhuo Zunse memurnikan beberapa pil obat, kekuatannya telah pulih seperti Dou Zun bintang 6. Saya hanya membantu dokter peri kecil memurnikan sedikit tubuh racun sedihnya. Setelah itu, saya mengajaknya pergi ke suatu tempat sendirian. Tempat apa? Xiao Yan bertanya dengan kaget saat mendengar ini. Makam tua yang tidak disadari oleh orang biasa. Dia akan bisa mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun sedih di sana. Metode pil racun yang saya tinggalkan diperoleh dari tempat itu. Yao Lao mengelus jenggotnya, menyeringai, dan menjawab. Oh,
Xiao Yan terkejut. Metode pil racun ini tidak ditinggalkan oleh Yao Lao. Orang misterius macam apa yang menciptakan metode luar biasa ini? Mengapa orang itu memiliki pemahaman yang baik tentang tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Sepertinya tidak akan ada orang kedua yang memahami tubuh racun sedih lebih dari dia karena dia juga memiliki tubuh racun sedih ketika dia masih hidup. Namun, dia tidak seberuntung dokter peri kecil. Metode untuk mengendalikan racun tubuh juga merupakan sesuatu yang dia ciptakan ketika dia akan mati, kata Yao Lao. Dia sebenarnya juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan, tidak heran. Dokter peri kecil akan mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun sedih tempat orang itu beristirahat. Pada saat itu, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, Yao Lao tertawa sambil berkata. Saat dokter peri kecil kembali, inilah saatnya bagimu untuk pergi ke alam kuno. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia mengerutkan bibirnya. Tangannya tiba-tiba mencengkeram undangan batu giok itu. Sun Er. Aku bilang kalau kita bertemu lagi nanti di klanku. Oleh karena itu, tunggu aku. Bab 1315 Keterampilan Jiwa Tunggal yang Hebat. Xiao Yan tetap berada di pavilion bintang jatuh sambil menunggu dokter peri kecil kembali. Sementara dia menunggu, Xiao Yan tidak melatih doukinya. Sebaliknya, ia mengalihkan perhatiannya untuk melatih jiwanya. Kekuatan-kekuatan batin seseorang berhubungan dengan tingkat alkemis. Sejak roh Xiao Yan telah maju ke keadaan jiwa, dia tidak terlalu memperhatikannya karena itu diperlukan untuk melatih doukinya. Lagi pula, sebagai alkemis tingkat 8, orang-orang dari generasi yang sama di dataran tengah yang bisa mengalahkannya sangat jarang. Tapi setelah mendengar penjelasan Yao Lao, dia mengerti bahwa pencapaian kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Level alkemisnya saat ini hampir tidak bisa masuk dalam 5 besar generasi muda di klan Yao yang misterius itu. Fakta ini, yang diucapkan dari mulut Yao Lao, meninggalkan tekanan besar pada Xiao Yan. Xiao Yan mengerti bahwa dia mungkin akan berhubungan dengan klan Yao di masa depan karena hubungannya dengan Yao Lao. Tidak peduli apa masalahnya, dia tidak bisa membiarkan Yao Lao kehilangan muka. Oleh karena itu, dari cara dia melihatnya sekarang, seorang alkemis tingkat 8 tidaklah memadai. Ketika membicarakan tentang meningkatkan peringkat sang alkemis, tidak diragukan lagi itu berarti meningkatkan status kekuatan batin seseorang. Namun, 4 kondisi spiritual besar bukanlah hal-hal yang dapat dicapai seseorang hanya karena ingin. Fana, jiwa, surgawi, di. Xiao Yan berada dalam keadaan jiwa dari 4 kondisi spiritual besar. Namun, hanya ada sedikit orang di dataran tengah yang tahu cara melatih jiwa seseorang. Di antara orang-orang yang dikenal Xiao Yan, jumlah orang yang rohnya telah melampaui keadaan jiwa dan melangkah ke alam surgawi tidak akan melebihi 1 jari pun. 3 kepala raksasa menara pil memiliki kemampuan ini. Yao Lao, yang saat ini telah naik ke kelas Ban Sheng, juga termasuk dalam kategori ini. Meskipun demikian, Xiao Yan yakin mereka masih berada di negeri surgawi. Adapun keadaan yang sangat misterius, kemungkinan besar benua ini tidak memiliki alkemis setingkat ini. Level alkemisku saat ini kemungkinan besar berada di puncak level awal tingkat 8. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi di dalam ruangan yang sunyi. Biasanya, seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil obat pil petir 4 warna dapat dianggap berada di puncak tahap awal level 8. Meskipun pil petir yang menarik Xiao Yan selama pertemuan pil memiliki 5 warna, warna akhirnya tidak terlalu murni. Oleh karena itu, dia hanya menempatkan dirinya di puncak level awal tingkat 8. Menggambar warna tambahan dari pil petir untuk pil obat tingkat 8 yang mendalam melibatkan celah besar sejauh langit dan bumi. Oleh karena itu, beberapa master alkemis yang dapat menarik pil petir 5 warna berada pada tahap peralihan level 8. Hanya jika seseorang menarik pil petir 8 warna atau lebih barulah seseorang dapat disebut sebagai alkemis tingkat lanjut 8. Namun, orang-orang pada level ini adalah eksistensi yang dapat dihitung dengan jari bahkan di dalam menara pil. Semangatku seharusnya berada pada tahap awal keadaan jiwa. Dalam hal kekuatan spiritual saja, itu sebanding dengan ahli keadaan jiwa tingkat menengah lainnya, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak banyak melatih jiwanya selama periode waktu ini. Oleh karena itu, kemajuan kekuatan batinnya cukup lambat.
Sepertinya dia perlu meluangkan lebih banyak waktu di masa depan. Tidak boleh ada pilih kasih antara Douqi dan kekuatan batin. Bagaimanapun, kedua hal ini sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat memikirkan hal ini. Sebuah gulungan yang terbuat dari kulit kuno muncul di tangannya. Kulit gulungan itu berwarna kuning tua. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu sudah ada sejak lama. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Tidak ada karakter yang muncul di sana. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat ini. Kekuatan batin menyebar dari antara kedua alisnya. Setelah itu, tutup gulungan itu secara perlahan. Mengikuti kehadiran kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa riak tak terlihat diam-diam terbentuk di kulit. Kemudian, gelombang demi gelombang informasi mengalir ke pikiran Xiao Yan melalui jiwanya. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Informasi mengalir ke kepala Xiao Yan dan segera berubah menjadi karakter misterius besar yang muncul jauh di dalam pikirannya. Setelah diperiksa dengan cermat, terungkap bahwa ini adalah metode Qi untuk melatih jiwa seseorang. Tentu saja, metode pelatihan jiwa ini adalah hadiah yang diperoleh Xiao Yan sebagai juara pertemuan PIL. Xiao Yan sering mempelajarinya setelah mendapatkannya, tapi dia belum melatihnya secara formal. Dia akan melakukan perjalanan ke alam Gu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia temui di sana. Tentu tidak ada salahnya untuk lebih bersiap. Yao Lao juga telah mempelajari apa yang disebut keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Evaluasinya tidak buruk. Bagaimanapun, benda ini adalah barang dari zaman kuno. Pelatihan spiritual pada zaman kuno terdiri dari sejumlah aspek dibandingkan dengan metode Qi generasi mendatang. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa ragu untuk berlatih metode Qi ini. Baik metode pelatihan spiritual ini maupun keterampilan jiwa tunggal yang hebat memiliki kelebihannya masing-masing. Xiao Yan menutup matanya, dan pikirannya tenggelam dalam metode pelatihan jiwa misterius itu. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan membukanya. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini penuh dengan aspek unik. Pantas saja itu menjadi hadiah dari juara pertemuan PIL. Beberapa baris rumus kata yang saya peroleh, jelek dibandingkan dengan ini. Xiao Yan dengan cermat mempelajari keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini. Dia perlahan-lahan menyentuh sesuatu sambil melatih kekuatan batinnya. Dia bukan orang baru. Kontrolnya atas jiwanya berada pada level Grandmaster. Rumus pelatihan, keterampilan jiwa tunggal hebat, mungkin tidak jelas, tetapi tidak sulit baginya untuk memahaminya. Setelah beberapa pemikiran, area di mana dia tersesat di masa lalu tiba-tiba terbuka. Perasaan mendalam setelah membelah awan gelap dan melihat bulan yang cerah. Sementara Xiao Yan merasa bahagia, kekuatan spiritual yang tersisa di antara kedua alisnya perlahan mulai berputar. Rasa kebas yang samar terpancar dari sela alisnya. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang tidak biasa dipancarkan. Udara di sekitarnya bergetar ketika serpihan kekuatan batin merembes keluar dan mengalir ke alisnya. Hah! Setelah merasakan perubahan ini, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam karena merasa terkejut. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah metode Qi lengkap? Tak heran jika para alkemis dari zaman dahulu berada di masa kejayaannya. Metode pelatihan kekuatan batin kuno ini penuh dengan aspek unik. Dengan metode pelatihan yang lengkap ini, pelatihan spiritual saya di masa depan akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Jika saya cukup beruntung, kondisi spiritualnya akan mampu mencapai keadaan jiwa tingkat menengah. Pada saat itu, memunikan pil obat dengan pil petir lebih dari 5 warna bukanlah hal yang mustahil. Ekspresi kegembiraan memenuhi area di antara alis Xiao Yan. Kejutan yang diberikan oleh keterampilan jiwa tunggal hebat ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Saat ini, dia menyesal tidak berlatih lebih awal. Kalau tidak, kekuatan batinnya akan mencapai tingkat keadaan jiwa tingkat menengah. Tentu saja penyesalan ini hanya berlangsung sesaat sebelum hilang. Sulit untuk mencapai segalanya. Selama periode waktu ini, dia mungkin mengabaikan pelatihan kekuatan spiritual, namun peningkatannya dalam hal Douqi cukup menyenangkan. Dalam 2 tahun yang singkat, dia telah naik dari puncak kelas Douzong ke status Douzun bintang 5 saat ini. Kecepatan ini dapat menutupi seluruh kerugian. Xiao Yan hanya tersenyum puas setelah mengingat dengan kuat semua informasi dalam keterampilan jiwa tunggal yang hebat.
Dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya dan sekali lagi memfokuskan pikirannya pada metode pelatihan. Ini berlanjut selama beberapa jam sebelum dia membuka matanya dengan segar. Efek ajaibnya di luar dugaan saya. Xiao Yan memuji dengan mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tinjunya. Gulungan merah terang sekali lagi muncul. Setelah kemunculan gulungan ini, gelombang energi api yang kaya mengepul. Gulungan merah cerah ini adalah gulungan yang diambil Xiao Yan dari sisa-sisa Dou Sheng saat itu. Namun, benda itu ditinggalkan di tempat penyimpanan dingin oleh Xiao Yan setelah dia mendapatkannya. Lagi pula, semuanya tidak ada gunanya disebutkan jika dibandingkan dengan telapak tangan penciptaan surga agung, tapi dia baru saja mengingatnya. Item ini pada akhirnya adalah item Dou Sheng dan tidak buruk. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak teknik di tangan. Api penyelesaian bumi pada level Dou skill kelas tinggi. Itu dirilis melalui metode yang aneh. Dou Qi seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas. Aliran gas kemudian akan muncul dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Serangan itu tidak akan mengeluarkan suara atau kehadiran apapun karena memberikan pukulan fatal pada pihak lain. Keterampilan Dou ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal medan. Semakin dekat dengan daerah vulkanik, semakin besar pula kekuatan. Xiao Yan dengan cepat menyerap informasi dalam gulungan merah terang ke dalam pikirannya. Hatinya sedikit tertarik. Api penyelesaian bumi ini tidak seperti keterampilan Dou lainnya yang memerlukan peningkatan skala besar. Keheningan dan kurangnya aura dapat membuat orang lain lengah. Persyaratan medan tidak menghalangi Xiao Yan. Dia adalah gunung berapi manusia dengan 4 jenis api surgawi. Jika kekuatan api surgawi dituangkan ke dalam aliran gas, kekuatan keterampilan Dou ini akan menjadi lebih kuat. Sungguh layak untuk dipisahkan dari koleksi elit Dou Sheng. Ini jauh dari biasa. Xiao Yan dengan lembut memuji. Dia menyadari bahwa dia telah menambahkan tugas lain, berhasil mempelajari apa yang disebut api penyelesaian bumi. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiao Yan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia sedang berlatih keterampilan jiwa tunggal yang hebat dan api penyelesaian bumi selama ini. Dia lupa tentang makanan dan tidur, tapi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kedua keterampilan ini. Saat latihan pahit ini berlanjut hingga hari ke-8, aura familiar akhirnya muncul di indranya. Aura itu milik dokter peri kecil. Dia benar-benar menjadi sekuat ini, ya. Bahkan dengan temperamen Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup nafas lembut ketika dia merasakan tingkat kekuatan aura ini. Bersambung ke episode 244. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.